Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam kesehatan selalu. Perkenalkan, nama saya Rusdianur. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan pada Bapeda Litbang Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 8 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu peserta pelatihan kepemimpinan administrator, saya diwajibkan untuk menyusun aksi perubahan. Di mana aksi perubahan itu dianggap penting karena dengan melakukan aksi perubahan diharapkan bagi peserta dapat memberikan kontribusi secara nyata dan real terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah di mana dia ditempatkan. Aksi perubahan yang saya susun berangkat dari latar belakang permasalahan yang saat ini bukan saja menjadi permasalahan pada Bapeda Litbang Kabupaten Pasir, namun hampir sebagian besar pemerintah daerah mengalami hal yang sama, yaitu terkait pelaporan kinerja perangkat daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa monitoring dan evaluasi atau yang sering disebut MONEF merupakan bagian integral dari perencanaan. MONEF perlu dan penting untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bila memang MONEF perlu dan penting, mengapa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah belum juga meningkat? Bagaimana kinerja MONEF di lingkungan pemerintah daerah? Apa-apa saja permasalahan yang ada di sekitar MONEF dan kinerja pemerintah daerah? Melalui aksi perubahan ini, saya mencoba untuk menyusun suatu permasalahan, suatu penyelesaian permasalahan berdasarkan output-output yang real yang akan dihasilkan melalui aksi perubahan yang akan saya susun. Dapat dikatakan bahwa kinerja MONEF masih rendah. Beberapa permasalahan pada aspek MONEF adalah sebagai berikut. 1. MONEF belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja. Indikasinya adalah Lakip dan laporan-laporan lainnya masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administrasi dan formalitas semata, di mana laporan-laporan yang disusun hanya untuk menghasilkan sebuah dokumen tanpa dibarengi dengan pengukuran-pengukuran dan data-data yang valid. Kedua, hasil MONEF belum dapat menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya karena laporan-laporan disusun berdasarkan formalitas semata, sehingga hasil dari laporan tersebut tentu saja kualitasnya tidak bisa diandalkan untuk bisa dijadikan sandaran pemilihan kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya. Indikasi ketiga, kualitas SPIP di perangkat daerah masih rendah. Kualitas SPIP masih rendah karena pengendalian belum dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya, permasalahan kedua terkait rendahnya kualitas monitoring evaluasi, yaitu kemampuan PNS dalam perencanaan masih relatif rendah, di mana PNS perencanaan yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan belum mampu menyusun indikator kinerja yang tepat sehingga menyulitkan proses pelaporan di MONEF. Permasalahan ketiga, rendahnya kualitas data dan informasi. Indikasinya adalah data tidak ada atau berbeda antar perangkat daerah atau terlambat dalam beberapa tahun. Sering kita sebut tidak up to date. Terkait data ini menjadi mendasar karena apapun perencanaan, apapun MONEF yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan data, tentu hal tersebut tidak bisa diandalkan. Selanjutnya, permasalahan yang keempat adalah belum optimalnya audit kinerja oleh BPK. Masih fokus pada audit laporan keuangan,
Padahal opini BPK dari laporan keuangan tidak terkait secara langsung dengan substansi kinerja yang diharapkan oleh masyarakat. Permasalahan kelima, rendahnya kualitas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah, di mana rekomendasi tersebut merupakan bentuk evaluasi DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan keenam, rendahnya peran serta media dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah. Permasalahan ketujuh, ketidakjelasan mekanisme pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan kedelapan adalah rendahnya kualitas diseminasi materi pelaporan. Dari kedelapan permasalahan tersebut, permasalahan yang ingin diselesaikan melalui aksi perubahan yang saya susun adalah menjadikan laporan kinerja perangkat daerah bukan hanya sekedar formalitas saja. Yang perlu saya lakukan adalah pengoptimalan pengelolaan sistem melalui sistem informasi database agar keakuratan hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan bisa memenuhi kualitas yang semestinya. Hal ini terungkap dalam menyerahkan laporan kinerja bahwa tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menyerahkan laporan kinerja tepat waktu untuk triwulan 2 tahun 2021 per Juli tahun 2021 dalam kategori rendah. Capaiannya hanya sekitar 24,39% saja. Atau dari 41 perangkat daerah, hanya 10 perangkat daerah yang telah melaporkan kinerjanya. Sedangkan 75,61% atau sebanyak 31 perangkat daerah belum menyerahkan laporan kinerjanya. Berdasarkan fakta tersebut, maka ditetapkanlah fokus aksi perubahan untuk menjembatani permasalahan yang telah ada. Maka dibutuhkan suatu kondisi yang ideal agar perencanaan berjalan sesuai waktu yang ditentukan, di mana perencanaan daerah tersebut disusun berdasarkan pada hasil evaluasi pembangunan yang bersumber pada data valid. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu instrumen yang dapat menjembatani agar permasalahan yang ada semaksimal mungkin dapat diselesaikan sehingga kondisi ideal yang diharapkan dapat terwujud. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, maka ditetapkanlah tujuan sebagai target dan kondisi ideal yang diharapkan. Adapun tujuan jangka pendek yang ingin dicapai pada aksi perubahan saya adalah sebagai berikut. 1. Tersusunnya SK tentang Sistem Informasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah atau disingkat sebagai SIKIPER. Kedua, tersusunnya panduan sistem informasi pelaporan kinerja perangkat daerah. Ketiga, tersedianya sistem informasi pelaporan kinerja perangkat daerah. Dan keempat, melakukan sosialisasi sistem informasi pelaporan kinerja perangkat daerah atau disingkat SIKIPER.